mengenai permasalahan dalam membaca dan memaknai inskripsi Eropa di Batavia ya. Kalau kita belajar dari sejarah aksara, memang aksara Latin yang dibawa oleh mereka itu terutama pertama-tama oleh Portugis, kemudian Belanda ya. Nah, terus di negeri kita ini mana yang bisa temukan dari inskripsi dari bawaan Portugis ya. Jadi orang-orang Portugis pada 1522 itu pada saat itu dia datang ke Indonesia. Sebenarnya kalau ini Anda semua teman-teman sudah tahu betapa susahnya. Sebenarnya Raja Manuel itu sangat iri terhadap penemuan Amerika Columbus ya, itu pada 1492 itu oleh Columbus. Oleh karena itu menyuruh Bartholomeus Dias pertama-tama terdampar di Afrika Barat dan di Brasilia. Kemudian berikutnya itu adalah Vasco da Gama. Tapi begitu sampai di ujung Tanjung Harapan, dia juga ragu-ragu karena menurut ceritanya itu di sebelah timur Afrika itu ada kata orang Portugis ya, itu ada monster yang bisa menelan kapal begitu. Jadi oleh karena itu ya untungnya ada seorang namanya si Najib itu, sorry bukan Najib, itu yang orang Arab yang pelaut itu yang memandu sampai ke gua. Nah itu, nah akhirnya nanti dalam sejarahnya mereka cari rempah-rempah tentu saja ya ke sini, yaitu mereka sampailah ke Raja Surawisesa itu, dan mereka ini membuat perjanjian untuk perdamaian karena waktu itu Surawisesa merasa terdesak oleh pengaruh Islam di Banten dan juga di Cirebon dan sebagainya, Demak terutama ya. Nah, katanya sih kabarnya menurut Romo Haik kan itu disimpan di Torre do Tumbu di Portugal. Nah, ini tugasnya dari Mas Daya itu untuk menelusuri ini di sana dari sejarawan ya. Nah, tentu saja masih pakai huruf paleografi di sini ya. Ini ada yang tanda tangan, ada beberapa orang, saya tidak sebutkan, ini tugasnya Mas Daya nanti yang menerangkan ya. Nah, kemudian ini ada di Museum Nasional, kita lihat di sana ada padrão. Dulu itu ada di bagian depan sebelah kiri itu kalau tidak salah di situ taruh koleksi museum, yaitu batu padrão yang ditemukan pada saat ada reklamasi di Pasar Ikan abad 20 itu ya. Masih zaman kolonial. Ini kelihatannya begini, ada gambar, ada bola dunia, kemudian di sini tentu saja ini simbol dari salib nih ya, Kristiani. Kemudian di bawahnya ada tulisan-tulisan, ini seorang pasti arkeolog yang tahu mengenai tulisan ini tentu setelah dan di situ di Padrão itu kebiasaan Portugis ini untuk menancapkan ini nanti akan diceritakan oleh Mas Daya. Nah, jadi ada Odo Kristus tempat Yerusalem, ada dusinnya Sinario di Portugal, kemudian ada Espera do Mundo atau harapan dunia, dan ada cross yang tadi saya bilang di atas ini salib ya. Oke. Nah, Portugis juga membangun sebuah benteng di Ambon ya, yang kemudian direbut oleh Belanda. Namanya benteng itu adalah Victoria. Tentu saja bukan Victoria namanya, nama Portugis. Saya ada dalam ini setelah gempa ini dibangun lagi tahun 1700 berapa itu. Ini menjadi benteng Victoria di Ambon. Ini ada lambang Amsterdam. Ini ada Nah, selain di Ambon itu ada di Ternate. Nah, di Ternate itu di sana ada sebuah bangunan, itu adalah bangunan orangnya Kastil Oranye. Saya bilang waktu itu
ini adalah benteng oranye. Bukan Pak, ini benteng oranye. Oranye. Orang sana menyebutnya oranye, kalau kita oranye. Nah, di sini waktu kita masuk, ini sebelah kiri ini ada 2 inskripsi ya yang dipasang di atas ini ya. Nah, ini karena saya penasaran ya, tentu saja jadi apa inskripsi ada di atas itu, dan ini ditutup oleh kapur nih, batu kapur. Nah, karena di lab dia. Jadi orang tidak peduli, wong enggak tahu bacaannya bunyinya apa. Nah, ini oleh karena itu saya sok seperti orang seperti arkeolog itu ya. Jadi apa sih, ingin tahu itu apa isinya, jadi saya transkrip itu satu persatu kata hurufnya, jangan sampai ada yang ini apa. Jadi mesti saya gosok-gosok dulu nih kapurnya, kemudian saya tulis satu demi satu gitu ya. Jadi karena di atas saya pinjam tangga di situ nih. Nah, tentu saja ini dari para mahasiswa dari Universitas Khairun ini. Nah, ini mereka, ini loh hasilnya. Tapi hasilnya begitu lihat, loh kok lucu ya. Ini nih suasana kastelnya nih ya. Ini ada di dalam. Nah, di sini ada rumah nih, di sini rumah apa, stangsi polisi ini di sini nih ya. Ya. Nah, ini tangsi polisi yang bangunan VOC cuma dikasih ini ya, tutup, tapi di dalamnya tetap masih asli ya. Nah, tulisannya itu begini, jadi saya sendiri juga tidak tahu ini. Oh, malah tulisan bahasa Latin ini ya kan. Sipelis Abger Opem Medicus Medicina du Moscow ya. Praesto suni miseris testamen in the Valus Estafa. Nah, di sini dari kata-kata ini aku yang tahu cuma mus, mungkin itu nyamuk, ini falus, ini pasti alat laki-laki, ya kan itu kan. Jadi mengenai itu amin pasti saya tahu. Ya itu dei pasti itu Tuhan, itu kan ya. Deum juga dei. Nah, itu saya ini masalah ini. Jadi saya nanti sampai ke Jakarta baru saya temuin siapa yang ahli bahasa Latin. Nah, kebetulan saya ketemu Bapak almarhum Pak Vincent Yolasa. Tolong dong Pak, ini diterjemahkan. Ya, jadi kita cuma berdua. Jadi inilah hasilnya. Terima kasih Pak Vincent sudah menerjemahkan ini, karena ini kan misteri ini. Seandainya Anda tahu karya Dr. Abger yang adalah seorang ahli pengobatan, maka saya memberitahukan dengan cepat semua penderitaan pada falus. Menyangkut soal bahwa hal itu mau diobati dari penderitaan tadi, maka anugerah yang paling utama patut cariannya dari Allah. Amin. Ada VR. VR ini dari Beneficis Remedia Invernira. Ini singkatan ini. Melalui ramuan racun ditemukan obat. Memang obat itu semua yang kita minum itu kan racun sebenarnya. Ya benar juga sih ya. Nah, prasasti kedua yaitu dalam hal pengobatan di mana tidak ada obat sama sekali, maka dalam kasus ini satu-satunya yang setara dokter adalah Allah. Tetapi begitu Anda segera membabat dokter dan memperoleh pengobatan yang luar biasa mujarabnya, yang pertama-tama dalam budi dan hati yang tulus Anda muliakanlah Allah. Amin. Itu kan itu ya. Nah, itu jadi ini HM artinya harus diminum pada waktu sore. Ini ada terjemahannya, saya lupa masukkan di sini. Ya, jadi HM ini istilah di dalam farmasi. Nah, jadi maksudnya minumnya pada waktu sore. Nah, yaitu masuk. Nah, ini dari dua ini kita tentu saja untuk saya sendiri bertanya-tanya. Ini prasasti ini untuk dibaca atau untuk tujuan lain? Kalau kita lihat di sini letaknya di atas, tidak mungkin dong orang membaca ini kan. Nah itu ada kebiasaan di orang di abad itu masih mereka kepercayaan akan tahayul, akan hal-hal kekuatan supranatural itu luar biasa. Oleh karena itu ada kemungkinan ini dari kata falus tadi, mungkin pada orang-orang company ini banyak yang menderita sakit kelamin mungkin ya.
Nah, karena mereka waktu itu kan belum tahu kan higienis. Nah, jadi itu mereka perlu penolakan itu. Kemudian juga ini tulisannya aksara Latin. Orang-orang company itu tidak bisa, bahasa Latin itu adalah bahasa tinggi. Nah, dikuasai oleh orang-orang kelas atas. Dan orang-orang company sendiri belum tentu bisa baca juga. Ya, mereka kebanyakan buta huruf juga. Oleh karena itu, untuk apa ini? Nah, jadi pertama itu menolak penyakit, mungkin asumsi saya. Kedua ini adalah untuk tolak bala, karena ini gedung ini harus dikasih semacam raja gitu, semacam ini, dan batu ini batu tidak sembarang batu ditaruh situ supaya ada, kalau ada pengaruh dari luar supaya dia bisa ditolak oleh kekuatan gaib misalnya gitu ya. Jadi karena bahasa Latin itu untuk orang-orang VOC, orang Belanda terutama itu bahasa Alkitab ya. Jadi mereka bisa mengucapkannya tapi tidak tahu maknanya, pokoknya itu aja dulu. Itu begitu ya zaman dulu karena itu dianggap bahasa suci ya. Oke. Oke. Jadi di dalam ini kita masih, saya ajak jalan-jalan masuk ke rumah ini salah satu, karena di dalam rumah ini terdapat ini. Ternyata di bawah tempat tidur ini ada batu bertulisan. Nah, di sini tadinya di sini ditutupi oleh karpet ya, jadi karpet plastik itu. Saya sudah siap sedia bawa sikat dan apa namanya untuk itu ya, kuas ya, untuk ini. Jadi ini sudah saya sikat nih. Malah saya kasihan itu karpetnya saya ini sudah tepak ya, ada yang sobek, kasihan juga, kasihan baca. Tapi tidak apa-apa gitu. Tapi di sini ada tulisannya di sini. Jadi ini tadinya persegi, tapi ada karena menaruh ini ada perlu ditaruh pilar, oleh karena itu harus digergaji dan di sini dikorbankan di sini ya. Jadi ini sebenarnya persegi tadinya. Nah, ini kemungkinan di sini dulu adalah kapel ya, di dalamnya ini ada tempat gereja. Tapi sekarang ada menjadi kamarnya dari polisi, rumah tangsi ini. Jadi masing-masing, pokoknya keadaannya menyedihkan banget itu, polisi-polisi itu rumahnya ya, bekas rumah VOC, kumuh begitu ya. Mereka sudah begitu ya, saya tidak tega juga ya, tapi itulah pembangun waktu itu zamannya masih ini ya, zaman reformasi baru awal ya. Kelihatan Pak Harto tidak pernah sampai sana pembangunannya. Ya, ini ada tulisannya ya. Ini saya transkrip lagi. Hier leidt begraven de eerbare juffrouw Susanna de Kaft, huisvrouw van den commandeur Anthony van Tours, in het kinderbed van den Heer gerust dan 20 Januari anno 1667. Nah, di sini jadi di sini diceritakan bahwa di sini telah berbaring jenazah Nyonya Susanna Kaft, ini istri dari komandur itu penguasa daerah itu, namanya Anthony Tours. Dia meninggal pada saat dia sedang melahirkan kayak kinderbed ini ungkapan kinderbed harus itu artinya meninggal pada saat dia sedang melahirkan ya. Jadi waktu itu memang banyak sekali wanita-wanita Belanda yang kawin terlalu muda, jadi bermudanya belum kuat, banyak yang meninggal usia muda. Ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini di daerah di Benteng Spilwijk itu di Banten. Nah, ini itu di bagian luar tuh ini kita lihat ada makam besar di situ. Ya, di sebelah kanan. Kalau kita karena Spilwijk itu menghadap ke arah laut, itu ke utara ke kanan. Jadi di sebelah kanan. Kenapa kok di sebelah kanan ya kuburannya? Aku ditanya sama sejarawan yang ada dari Museum Banten. Ya, itu adalah hubungannya karena kanan itu kalau kanan itu yang baik, sedang sebelah kiri itu jahat. Jadi
istilahnya dexter dalam bahasa Latinnya sama sinister. Sinister itu yang sebelah kiri. Kita orangnya sinis, tapi sinister itu artinya yang jahat lah ya. Tapi kalau dexter ini yang baik-baik, yang positif gitu ya. Jadi ada dexter, sinister. Makanya kalau di dalam apa namanya itu heraldik Belanda itu dalam perisainya itu selalu seimbang. Dexter, sinister, sinister. Jadi antara kiri kanan itu seimbang ya. Jadi itu dibuat demikian bahwa hidup itu harus seimbang. Nah ini juga komandur juga ini komandur siapa nih? Pauro. Ini ada di sebelah kanan kalau Anda ke sana ya. Jadi ini sudah jadi Yang Mulia Tuan Hugo Peter Paure ini ya. Jadi komandan di sini wafat tanggal 5 usia 44 tahun, 8 bulan. Biasanya ada 9 hari ya nanti ini. Dan orang Belanda kalau meninggal selalu disebutnya itu dilahirnya di mana, biasanya meninggalnya di mana, pada tanggal berapa, usianya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Selalu begitu sampai detail ya. Nah, memang tempat penelitian saya dulu itu adalah tempat di Museum Prasasti, Museum Wayang, Ondres, dan ada alasannya kenapa prasasti, karena di situ memang kuburan Belanda zaman dulu ya. Jadi zaman Hindia Belanda itu, kemudian Museum Wayang itu karena dulu juga itu juga kuburan juga dulu, karena kebiasaan orang Belanda itu memakamkan di kuburan. Itu padahal tadinya orang Belanda itu bukan di kuburan loh, tadinya mereka itu kremasi, tapi atas perintah Karel yang Agung harus dimakamkan. Nah, siapa yang berani akan dipenggal kepalanya, orang takut ya. Jadi terpaksa harus dimakamkan di dalam gereja atau di sekitar, tergantung dari tingkatan sosial mereka. Ya, oke. Ini Taman Prasasti, Anda kalau tahu ke sana ada pilar-pilarnya itu. Pilarnya durian ya. Nah ini juga sudah ditata sedikit nih ya. Jadi kita bisa, ini ada lantaran pal itu jadi lentera. Jadi pal itu sebenarnya ini dulu dikasih lentera itu ya. Makanya lantaran pal. Ya. Mulai ditempati tahun 1795 setelah ada maklumat dari pemerintah bahwa tidak dilarang orang memakamkan di gereja dan sekitarnya. Itu 1795 itu adalah akibat dari pengaruh Aufklärung ya, pencerahan. Jadi mereka itu tidak lagi karena ya mereka sudah sadar bahwa jenazah di dalam gereja itu tentu tidak baik untuk jemaatnya kan, apalagi kalau COVID kalau sekarang ini ya. Ya. Kemudian ya tahun 1708 ini oleh Daendels langsung disuruh sini semuanya. Jadi 1795, 1808 mestinya salah ini bukan 1708. Pada tahun 1808 itu semua dipindahkan ke Tanah Abang sini ya. Tadinya sih enggak apa-apa, masih ada makam di sana, tapi karena gerejanya doyong karena ada gempa, oleh karena itu gerejanya juga dihancurkan dan diganti menjadi dijual tanahnya. Karena yang namanya Daendels itu kan orang yang anti korupsi ya. Jadi dia enggak mau korupsi. Oleh karena itu kalau membagi-bagi itu untuk proyeknya aja itu benar dikasih itu sama bupati-bupati, cuma enggak sampai kepada rakyatnya. Ya itu kasihan juga. Tapi kalau kita lihat dokumen-dokumennya itu Daendels itu membayar loh. Tapi kan dia disebut bahwa dia jadi, tapi kan enggak sampai pada rakyatnya. Ya udah. Ini ada makam juga di Museum Wayang. Ini Door Onders hier onder de Deugden Vlijt den Wonder. Jadi ini saya terjemahkan saja. Karena ketidaktenangan, beristirahatlah di bawah ini yang mengagumkan kebajikan Tuhannya yang mulia
yang mulia Tuan Michiel Westphal dari Ameland, anggota Dewan Tertinggi Direktur Jenderal Hindia Belanda Timur, wafat di Batavia tanggal sekian. Nah, ini di sini dia lahir di Ameland. Nah, padahal dia sebenarnya lahirnya di Husum di Jerman. Kenapa kok ditulis Ameland? Ameland sebuah pulau di Belanda. Supaya dianggap bahwa dia itu orang Belanda, karena dia ingin kerja sama VOC gitu. Jadi manipulasi data tempat lahirnya dia. Jadi supaya dia diterima di VOC itu ya jadi lahirnya di Pulau Ameland gitu kan. Nah, tapi dia meninggal ini ya sudah punya anak berapa 5 ya. Itu istrinya itu cantik sekali, namanya Maria Heusen. Nah, Maria Heusen itu setelah ditinggal ini ceritanya itu bagus sekali. Jadi dia menikah sama seorang konglomerat, ya, Koyet. Baru malam pertama Koyetnya mati, belum bisa menikmati malah mati ya. Jadi, tapi untung si istrinya itu dapat warisan yang sekarang menjadi itu apa? Wihara di Gunung Sari ya, ada di sana. Itu adalah warisannya. Ya, tapi istrinya setelah meninggal, akhirnya nanti menikah lagi sama gubernur. Wah, luar biasa nih, cantik kali ya. Nah, di balik, nah ini museum wayangnya. Ya, sekarang ini yang dari ini tadinya punya segini saja. Tapi Pak Prabowo Sutejo kasih yang sebelah sini. Prabowo Sutejo siapa pokoknya ya itu. Jadi yayasan itu jadi sekarang diperluas jadi museumnya itu. Nah, ini Gereja Sion ya, ini Portugis. Nah, ciri khasnya sama, ini apa beda dengan gereja Belanda. Nah, ini di Pulau Onrus, ini saya mengajak grup sejarah bersama nih ya. Ini ada di sini banyak inskripsi, ada lagi dari Maria, ada si Van Vogel, ada siapa ya, banyak di sini yang bisa ditemukan, cuma berantakan dan karu-karuan karena ya kena abrasi. Tapi di sini masih banyak orang membakar kemenyan kelihatannya. Ya. Nah ini sih yang di Bogor ya. Ini di tengah bambu ini. Hutan bambu ini ada bagian bambu yang di Bogor ini ada museum, ada ini juga ada bukan museum ini museum terbuka nih, ini apa pemakaman Belanda. Ini juga banyak prasasti di sini. Nah tentu saja ini kendalanya ada beberapa bahasa, ada berbahasa Belanda, ada yang Perancis, ada Inggris, ada bahasa Ibrani. Ada bahasa Latin, ada bahasa Cina, yang itu kalau kita lihat di Taman Prasasti, ya. Nah ini malah tulisan dari Ibrani ini, ya pakai bahasa Ibrani, tapi di sini ada bahasa Belandanya, ini tulisan Ibrani, ya. Ya tentu saja mungkin ini terjemahannya ke sini, ya. Kemudian di sini, nah ini siapa yang saya tidak tahu nih, yang bisa baca. Ini tulisan dari Armenia nih, ya. Ini Pak Sebastian ini pastinya. Mudah-mudahan ini ya Kak. Ya ini kan tulisan dari ini ya orang Armenia ya. Iya Armenia nih. Ya ini mesti di apa ya ini sejarah pasti ini isinya. Saya tidak tahu ya. Karena waktu itu saya minta tolong sama Pak Iqbal yang dosen tamu itu malahan beliau sudah wafat. Ya udah. Waktu itu udah janji, udah mana nanti kalau saya pulang dari balik lagi malah enggak balik-balik ya sudah menghadap yang Maha Kuasa ya jadi enggak jadi nanti enggak tahu mungkin ini penting juga ini karena dulu orang-orang Armenia ini itu rumahnya itu kompleknya itu punya gereja juga dulu itu di situ tuh di Setiabudi situ ya, Setiabudi apa namanya dekat Air Mancur yang di dekat apa namanya sebelum ya Air Mancur di dekat yang sekarang ada kereta apa namanya itu yang ada Krishna dengan itu Arjuna Wiwaha itu ya oke.
Ini ada yang tulisan ini Latin, ini Cina, ini makam Shou Bingkong. Nah, dulu saya ngajak jalan-jalan anak-anak waktu enggak ada COVID ya, sekarang ada COVID enggak ada lagi ya. Ya kita mesti bercerita. Ini isinya sejarah mengenai siapa itu Shou Bingkong tahun 1609, kapitan pertama Cina pertama ya. Jadi ini di sebelah depannya sini masih tertutup ada rumah ukuran 3 kali 3 meter, tapi mintanya waktu itu 300 juta, jadi enggak tahu setelah yang pengurus ini ada meninggal, enggak tahu apa diteruskan anaknya apa tidak, saya tidak tahu ya. Ini makam aslinya ya, makam dari Shou Bingkong. Ya, jadi ini sudah dipugar. Ya. Dalam menitan batu nisan berisi kuno dan Nah ini kan ketemu lagi bahasa Latin, ya kan? Monumental, quae Batavia imperventustis, adibus sacris dirutis fuere. Nah, kalau saya ngajak teman-teman sajak jalan-jalan itu ini enggak tahu ini angka tahun berapa ini, ya kan ini. Ini angka tahun ini. Jadi ini sebenarnya ini kan apa namanya? Jadi dihitung aja nih satu. Ini kan 100, 100, 100. Tapi ini 500, ini 500. Ini jadi 500, 500, 500. Tambah 300. Jadi ini L itu 50, dikurangi 10. Jadi 40, 44 kan ini. Jadi itu. Jadi 1844 ini. Ribet ya tulisan tulisan. Oleh karena itu dia dikombinasi dengan angka Arab. Ya, jadi ini ada gabungan antara Latin dan Arab ya, karena untuk berdagang susah kalau pakai angka Romawi ya, oleh karena itu lebih baik pakai angka Arab ya. Nah, ini juga bahasa Belandanya kuno juga di sini ya. Belum lagi ada akronim. Jadi Soheinuzeit was ik worden dat ik nu ben, zult gij ook wezen. Nah, IVK ini mungkin yang punya ini ya. Jadi ini dulu kalau sekarang pakai Z ya. Jadi demikian keadaan Anda sekarang, itu kan kalau orang meninggal. Dulu saya juga seperti kamu itu, dan saya juga begini. Dat ik nu ben, bahasa sekarang begini, Anda juga akan tahu, gitu maksudnya. Ini sebenarnya sangat sarkastis. Ya jadi sebenarnya keadaan saya sekarang, kamu sekarang, saya dulu juga begitu, bahwa saya begini, kamu juga akan tahu, gitu. Singkatannya begitu ya. Ya. Ada semakin bahasa, juga akronim, abreviasi, ya kan, akronim yang bahasa Belanda kuno, akronim bahasa Latin, dan konstruksi dan rekonstruksinya. Jadi misalnya kalau kadang-kadang hurufnya itu salah cetak, itu salah pahat, itu banyak juga ya. Nah ini ada LG, nanti kan ini sini kan LG, ini singkatan nih. Laudate Dominum Ubriate Deo Omnis Terra. Kemudian ini seluruh dunia bersukacita kepada Allah, puji Tuhan, Mazmur. Ada TA, tulisannya apa TA? Tempus abire TBS, untuk kamu sudah saatnya untuk pergi. Ada LBA, Laudate Gloria Beata Alpha, terpujilah Tuhan yang awal dan yang akhir, dan Alpha et Omega kan, Alpha et Omega. Nah ini kita tahu nih, biasa kan Alpha Omega kita tahu ya. LG ini dipakai untuk ini, dipinjam oleh perusahaan dari Korea ya. Sebenarnya bukan Logitech, tapi artinya waktu saya tanya sama itu yang mengenai LG ya, Korea itu memang itu karena Kristiani, jadi dia pakai Laudate Gloria in Excelsis Deo, terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita di sini terjemahkan menjadi Logitech ya, gitu ya. Tapi itu sebenarnya doa ya, doa. Ya.
Mengapa mereka menuliskan akun bahasa ini? Mungkin karena tempatnya terbatas, menyembunyikan identitas kepercayaan asli, karena orang-orang itu, orang-orang Belanda yang kerja sama pemerintah, sama company itu harus orang Kristiani, orang Protestan. Nah, jadi oleh karena itu dia yang agamanya Katolik ya sembunyiin juga pakai singkatan dan sebagainya. Tapi bisa juga itu adalah prestise karena bahasa Latin adalah bahasa yang sangat tinggi untuk di mata mereka ya. Nah, jadi oleh karena itu mereka memakai bahasa Latin itu ada tadi kata-kata ini tadi baru singkatan ya, tapi itu maksudnya kenapa kok singkatan ya untuk ini hemat tempat itu yang jelas. Tapi bisa juga menyembunyikan tadi identitas ya, karena sebagai contoh orang-orang yang diangkut dari Malaka oleh Belanda yang kemudian menjadi masyarakat Tugu itu mereka itu tidak bisa dijadikan budak karena mereka beragama sama-sama percaya pada Kristen Yesus. Oleh karena itu mereka tidak boleh diperbudak dan dimerdekakan, tetapi mereka harus beragama Protestan. Tapi pada waktu saya meneliti ke sana ternyata memang itu mereka sebenarnya masih Katolik, tapi kan mau kepercayaan kok dipaksa ya kan. Tapi mereka mempunyai gerejanya gereja Protestan, tapi di rumahnya masih ada patung Bunda Maria dan sebagainya masih walaupun mereka orang Protestan ya. Jadi kebiasaan memberi di makam itu dikasih lampu selama 40 hari 40 malam, masih dikasih bunga-bungaan gitu, tapi malamnya ada lampu nyala, itu kebiasaan orang-orang dari Tugu ya. Tapi itu kan bukan dari Kristiani, tapi dari ada nenek moyangnya mereka. Nah ini ada ungkapan bahasa Belanda dan Latin, intaminatis, ya. Ini contoh ungkapan Latin ya, yang bukan dalam bahasa Belanda, maksudnya tidak ada kata-kata ya, tapi dibelandakan aja. Entaminatis fulset honoribus. Telah tiada yang mulia dengan sempurna. Hikmeta dolorum. Sampai di sini penderitaan amati. Nah ini skurus quaescos. Selamat sampai ke tempat tujuan. Ini kan mendoakan orang itu sampai ke tempat alam barzakh ya, alam barzakh. Ne gloriris Dedi Krastino. Nah, jadi jangan membual tentang hari esok. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak adalah nenek moyang mereka. Nah ini kan ungkapan ini dari itu yang ada di makam-makam itu ya. Pertanyaannya mengapa mereka menggunakan ungkapan Latin? Ya, bahasa Latin memang bahasa yang kalau ini tadi beberapa Alkitab masih ditulis dalam bahasa Latin ya itu. Nah ini ada makam yang ada di Pulau Seribu ya, tinggal batunya aja di atas ini ya, jadi orang bisa ngambil. Kalau ini diambil hilanglah data sejarah ya. Misalnya ada orang iseng ngambilin itu batunya diambil ya. Maria van der Velde ini makam Maria van der Velde, tapi di sini kok tulisannya banyak banget ya. Lain sekali dengan Westphalen tadi, cuma ya karena dia ini mungkin lebih orang bukan yang mungkin bukan dari golongan ini, mungkin bukan golongan yang atas ini, pasti dia pakai karena dia banyak kata-kata ini ya. Jadi ini kepercayaannya ya, jadi Maria van Vredeslayk. Jadi Maria jenazahnya di sini ya. Sebenarnya dia masih hidup lama kalau tidak ambil Tuhan gitu. Jadi pokoknya dia menyalah-nyalahkan Tuhan gitu mula-mula ya. Kok Maria sudah diambil at leven willen sparen doh, tetapi Black Yehova heeft daardoor den
Dut belat, jadi Yehova itu sebenarnya mengenai kematian itu mengatakan demikian, bahwa Maria itu tidak pergi, Maria itu pergi ke ini, Maria tidak ada lagi, tapi sebenarnya Maria pergi ke Bapaknya di surga gitu, maksudnya singkatnya begitu ya. Jadi mohon maaf ini saya sudah mengatakan sudah menjelek-jelekan Tuhan, tapi di sini yang di bawahnya minta maaf, akhirnya tuduh bahwa Maria itu sebenarnya di rumah Tuhan itu ya. Jadi dia masih muda sekali, umurnya 693, umurnya baru 31 tahun ya. 31 tahun ya udah cukup ya. Nah, ini batu nisan Syak Debulang. Nah, ini kalau kita baca di sini ini ada inskripsinya ini, kalau kita tidak paham apa sih de ini bla 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 old Faber. Nah, ini ada bat kap. Nah, ini singkatan semua nih, obat obi ini. Jadi dulu pekerjaan saya ini jadi mencari ini apa sih ini ya, de edele yang mulia. Old, ada Ultimo, Februari sudah tahu pasti ya, Bad Batavia, ini Kapiten, kemudian ada Manhattan, kemudian ada Leven, Kapiten militer, ya out umurnya. Nah, ini semua jadi satu-satu saja ini jadi. Nah, kalau ini tadi sudah tahu ya, Intaminatis Pusat Honoribus itu udah tahu ya. Kalau ini yang di sela-sela ini sih bisa dicari ya maknanya. Tapi yang ini, nah inilah permasalahan yang saya hadapi pada saat saya ini ada banyak sekali singkatan-singkatan yang kita mesti cari kuncinya apakah ini itu ya. Itu. Ini de edelehir. Nah, kalau ini kalau udah ketemu satu-satu akhirnya ketemu semua akhirnya ya. Jadi ini Syak Debulang ini kan dialah yang bangun yang sekarang menjadi gudang untuk Museum Bahari ya. Ini jadi banyak sekali ini tokoh-tokoh yang di sini. Jadi ini tokoh penting di dalam masa company ya. Jadi ini langsung sudah saya jadi sudah saya sempurnakan, artinya saya kasih merah-merah ini ya. Jadi setelah itu baru bisa dibaca semuanya. Oh, itu artinya gitu misalnya ya. Nah, ini laras atau register. Jadi dari setelah penelitian itu saya bisa tahu kalau ambil setiap ada kesamaan-kesamaan di antara satu dan nisan-nisan itu ya sejenis itu. Jadi tentu aja perlu ada kunci ya. Nah, kuncinya di sini. Nah, ada pasti di dalam setiap batu nisan itu ditemukan kata-kata ini ya, kata-kata begerapen, kopman, ini karena kan company ya, edelde. Nah, burger itu apa, dir itu apa. Ini jadi ini kalau kita melihat batu nisan, cukup ini yang saya bikin ini dengan ini cukup bisa untuk mengartikan, bisa membuka, artinya bisa mengerti makna dari apa yang tertulis di situ. Karena semuanya ini sudah saya tulis ya. Jadi memang ada kadang Ancient Leven bisa, Ancient Leven double E, Ancient. Jadi tergantung karena itu tulisannya juga tidak konsisten. Ada kadang-kadang dah pakai GH, ada dah pakai G, ya macam-macam ini. Seperti leh menjadi leit, leh. Leven E-nya 2, ada match, ada match caders, ada kadang-kadang match, kadang-kadang match cader, primo, medio, ultimo tadi,
Nah, jadi pasti kita lihat kata-kata itu ya. Outside umurnya berapa, meninggalnya overladen. Nah, jadi beristirahat ini kata-kata ini banyak dijumpai. Nah, Skepen ini bukan perahu, tapi Skepen itu anggota dewan ya. Jadi Skepen itu ada jamaknya Skepenjengen, tapi kalau skip itu kapal, jamaknya gini Skepen juga ya, tapi ya lain artinya ya. Jadi itu juga harus kita ini bisa ketahui. Ternachgedachtnisse, kemudian Freiburger, Vrouwen van Weduwe ya. Jadi ini. Nah, jadi ini contoh yang ada. Ini adalah sebuah batu nisan yang sekarang ditempel di dalam gereja Sion di paling belakang. Itu ini ceritanya suami istri ini yang dimakamkan. Ya ini bagus sekali. Ini di sini yang sebelah kiri ini adalah suami. Hier is ons slapen op 18 Mei ya, yang mulia Tuan Reiniersen. Nah ini inilah yang mewakafkan tanah yang untuk gereja Sion itu, namun pada saat dia meninggal itu belum jadi dia dimakamkannya di Museum Wayang. Tapi anehnya kok ini pada saat dibongkar-bongkar zaman Daendelis itu hilang ininya nisannya ini, ketemunya di Surabaya. Nah, oleh dari Surabaya oleh pemerintah dibawa kembali ke dan dipasang di gereja Sion ya. Tadi ini sudah melanglang Pulau Jawa. Aneh juga bisa sampai sana. Ya, ini suami istri. Tentu saja ini ada banyak ini mengenai makna itu hal lain ya. Jadi kita sekarang mengenai inskripsinya. Hier leidt begraven de eerbare Juffrouw Judith Bara van Amsterdam. Zonde edele Heer Karel Reinierstraat van Indiën sterf in het jaar ons Heer Yesus Christi. Nah ini umur berapa nih? 1646 ya. Ini jadi ini waktu meninggal suaminya masih pangkatnya baru anggota dewan. Tapi waktu suaminya meninggal, suaminya sudah gubernur. Jadi beda tahun ya. Jadi istrinya lebih dulu meninggal ya. Ya. Jadi Leven itu aja salah satu Levin. Nah, itu kebanyakan E-nya lagi di sini ini ya. Oke. Nah, ini ada batu nisan keluarga Van Hoorn ini yang ya ini mengandung cerita banyak ini karena dari Peter ini duta besar di Tiongkok, kemudian balik ke sini dia kurang begitu berhasil sebenarnya di istrinya yang banyak pengaruhnya di tingkat tinggi company dan dia akhirnya boleh menjadi pedagang museum ya. Tapi anaknya yang penting yaitu anaknya adalah gubernur jenderal yang itu meneruskan ini yang membangun museum Fathahillah itu gedung kantor gubernur ya yang diteruskan oleh Abraham ya. Ya. Nah di sini udah selesai. Sorry ini terakhir. Ya, terima kasih. Ya. Ini terakhir. Nah, ini Pak, terima kasih. Pas waktunya.